Shalom pasukan, salam sehat. Di materi kali ini Bunda akan menjelaskan pertobatan. Kata yang pasti sudah sangat sering kalian dengarkan. Pertobatan itu apa sih? Berubah, betul sekali, berubah. Tapi ketika kita bicara tentang pertobatan, yang adalah perubahan, bukan sekedar berubah. Karena perubahan yang dimaksudkan dalam kata pertobatan adalah perubahan pikiran, perubahan bagian dalam, perubahan arah seseorang. Jadi tidak hanya sekedar bagian luar yang berubah, tetapi bagian dalamnya pun berubah. Dan kalau kita baca Alkitab, kita akan temukan kalau tema khotbah pertama Yesus itu adalah pertobatan. Artinya ketika Yesus memulai pelayanannya setelah dia memenangkan pencobaan di padang gurun, dia memulai pelayanannya dengan berkhotbah tentang pertobatan. Matius 4 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus mengambil tema pertobatan di tengah-tengah bangsa yang jelas-jelas sudah beragama, terkenal bahkan beragama, bangsa Yahudi? Kenapa dia menyuarakan pertobatan? Kenapa? Karena balik dengan arti pertobatan yang kita bicarakan tadi. Bangsa Yahudi waktu itu terjebak dalam sebuah pola pikir kalau dengan memiliki sebuah agama atau dengan mengklaim dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah cukup. Sehingga ketika mereka melakukan aktivitas keagamaannya, ritual-ritual keagamaannya, itu semua adalah bagian dari tradisi, kebiasaan yang tidak berasal dari hati. Akibatnya, kehidupan keberagamaan mereka, ya status mereka sebagai bangsa yang beragama itu, anakku, berbanding terbalik dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Misalkan, agama mengajarkan mereka kasihilah sesamamu begitu ya. Bantulah para janda, tapi di kenyataan kehidupan sehari-hari mereka justru menindas janda. Nah, jadi karena situasi dan kondisi itulah Yesus datang dan mengatakan bertobatlah, berubahlah bagian dalammu, berubahlah tujuanmu, jangan sekedar terkenal atau mengklaim diri sebagai orang yang percaya. Oke. Nah, kalau kita bicara pertobatan, ada dua jenis pertobatan secara umum ya. Yang pertama, pertobatan yang diperlukan sebagai prasyarat keselamatan. Yohanes 3:16 misalkan, barang siapa yang percaya dari tidak percaya menjadi percaya, maka itu disebut prasyarat keselamatan. Tetapi ada pertobatan yang harus terus dilakukan sepanjang hidup orang Kristen. Jadi contohnya Bunda sudah, katakanlah dulu tanda kutip, bertobat karena dari tidak percaya menjadi percaya. Tetapi setelah Bunda berada di titik percaya, Bunda masih memerlukan pertobatan sepanjang hidup Bunda, supaya Bunda betul-betul sampai di titik menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita bicara tentang pertobatan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang Kristen, di situ juga ada dua jenis pertobatannya. Ada pertobatan yang sejati, ada juga pertobatan yang palsu. Nah, pertobatan yang palsu nanti akan kita bicarakan. Kita akan bicarakan terlebih dahulu pertobatan sejati, karena pertobatan sejati itu sangat keren dan acap kali kita lupakan, anakku. Nah, kata kunci pertobatan sejati itu adalah hati yang hancur. Jadi pertobatan sejati itu sama dengan pertobatan palsu, anakku. Dimulai dengan kata menyesal, aduh, gue salah nih, begitu ya. Tapi setelah menyesal ya, orang yang masuk ke dalam proses pertobatan sejati itu mengalami duka cita, hati yang hancur karena menyadari kesalahannya telah mendukakan hati Tuhan. Kita ambil contohnya supaya lebih jelas, anakku. Daud, ingat ya Daud ya, kasus Daud ya. Ketika dia tanda kutip ketahuan akhirnya telah berzina dengan Batsheba dan melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria, suami dari Batsheba ya, dan Nabi Nathan menegur dia, Daud sama sekali tidak ngeles, tidak mencari alasan, bahkan tidak mencari kambing hitam. Dia betul-betul dengan hati yang hancur,
menyadari apa yang dia lakukan. 2 Samuel 11 sampai 12 dan Mazmur 51 ya. Hatinya hancur seperti itu ya. Ketika hatinya hancur, di kondisi hatinya hancur, di kondisi hatinya berduka cita mengingat betapa sangat menjijikkannya apa yang dia lakukan, dia siap menerima konsekuensinya. Nah, jadi kalau kalian membaca Alkitab, konsekuensi dari kesalahan atau dosa dari Daud itu adalah ketika Batsheba hamil dari perjinahannya dengan Daud, lalu anak itu lahir, anak itu kemudian jatuh sakit. Nah, itu Daud luar biasa berdoa puasa memohon kepada Tuhan supaya anak itu disembuhkan. Tapi kemudian setelah anak itu Tuhan tetapkan mati, yang terjadi adalah Daud menyelesaikan puasanya atau mengakhiri puasanya, lalu mandi, berganti pakaian, dan minta makan. Hal-hal yang membuat orang-orang heran. Kenapa heran? Karena orang-orang di sekitarnya berkata ketika anak itu masih sakit saja, dia sangat berduka cita, sampai gak mau makan, sampai berpuasa. Lah kalau nanti kita kasih tahu anaknya sudah mati, jangan-jangan dia bunuh diri begitu. Ternyata ketika Daud mengetahui kalau anaknya sudah mati, dia tidak melakukan seperti pikiran orang-orang di sekitarnya. Dia justru melakukan yang sebaliknya. Nah, tentu saja itu menimbulkan pertanyaan. Loh, kok kamu jadi begitu? Tadi kemarin kau berduka cita, kok sekarang kau jadi tidak berduka cita? Lalu jawaban Daud adalah, aku yang akan pergi kepada dia tidak akan pernah lagi kembali kepadaku. Ini adalah titik di mana Daud dengan hatinya yang hancur, bukan dia nggak sedih, hatinya hancur. Dia berduka cita kehilangan anaknya, tetapi dia menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Dia menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Maka Bunda ulangi sekali lagi, kata kunci dari pertobatan sejati adalah dia menyesal, kemudian mengakui dosanya, kemudian berduka cita karena dosa itu, dan mengalami hati yang hancur dan siap menerima konsekuensinya. Ya, pahami hal itu. Siap menerima konsekuensinya. Dan ketika dia menyesal, mengakui, berduka cita, dia sama sekali tidak melakukannya karena takut dengan akibatnya atau konsekuensinya. Sebaliknya, dia siap dengan konsekuensinya, hal yang sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan pertobatan palsu. Nah, jadi kalau pertobatan palsu, Bunda katakan tadi, ya kalau pertobatan palsu itu kan sama, dimulai dengan penyesalan, mengaku iya, tapi tidak sampai ke tahap berduka cita, apalagi hatinya hancur. Orang yang bertobat secara palsu atau tidak sungguh-sungguh, dia memang menyesal dan mengakui kesalahannya, tapi kemudian mencari kambing hitam gitu loh, ngeles gitu loh, mencari alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, siapa contohnya? Saul, ya, Saul. Jadi ada satu masa di mana Saul itu diperintahkan Tuhan untuk pergi berperang. Nah, jadi biasa sekali kalau kita baca di Perjanjian Lama, kalau Tuhan suruh satu raja bersama dengan bangsa Israel pergi berperang, maka kalau Tuhan katakan habiskan semua, itu harus dihabiskan. Sampai semut pun tidak bisa hidup begitu. Tapi di momen ketika Tuhan memerintahkan kepada Saul habiskan semuanya, apa yang dilakukan? Mereka pilih-pilih barang jarahan rampasan yang keren-keren. Misalkan lembu yang gendut-gendut, kerbau yang gendut-gendut, domba yang gendut-gendut, yang sekat. Mereka tidak habiskan dalam pengertian mereka tidak binasakan, mereka tidak bunuh. Mereka bawa pulang dengan alasan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat perbuatan Saul, lalu dia menegurnya lewat Nabi Samuel, apa kata Saul? Dia mengaku, dia menyesal. Aduh, gue menyesal sudah melakukan hal itu, ya memang aku berdosa. Tapi, nah, kalian bisa baca di 1 Samuel 15, 24-25. Dia mengatakan, tapi aku takut kepada rakyat. Dia menyesal, dia mengakui dosanya, tapi itu karena dia takut kepada rakyat. Dia menyalahkan rakyat. Dia tidak sampai di kata berduka cita dan hati yang hancur. Sudah lihat ya perbedaannya? Maka pertobatan sejati menjadi sangat sulit kita alami, anakku, karena kecenderungan kita yang tidak mau dikoreksi kesalahannya, kecenderungan kita berdalih atau menyalahkan pihak lain. Ingat nggak waktu kita membahas tentang dosa Kejadian di Taman Eden, ya, di Kejadian pasal 3. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, apa yang kau lakukan? Terus Adam jawabnya apa? Tuh perempuan. Dia berdalih, dia mencari kambing hitam, dia menyalahkan Hawa. Tuh perempuan yang kau kasih. Nah, tuh. Kemudian Tuhan bertanya kepada Hawa, terus apa yang kau lakukan? Tuh ular yang, nah gitu. Jadi tradisi itu, kecenderungan itu sampai sekarang kita warisi. Itu yang menyebabkan kita menjadi sangat sulit untuk bertobat, anakku. Oke? Nah,
Ketika seseorang mengaku dosanya, Tuhan katakan dengan tegas, dia akan memberikan pengampunan. Jadi ketika kita bertanya bagaimana mencapai pertobatan yang sejati, ketika kita mengatakan tadi menyesal, mengaku, berduka cita, lalu hati yang hancur, kita harus hati-hati di bagian yang kedua, mengaku gitu loh ya. Karena mudah untuk mengakui kesalahan seperti Saul tadi, tapi akhirnya mencari kambing hitam. Nah, mari kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 anakku, ayat yang sudah sering sekali kita bahas gitu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti Bunda jelaskan, kata mengaku di sana tidak sekedar, ya deh gue salah, enggak begitu. Nah, kata-kata yang mengaku di sana itu membawa kita kepada titik dengan hati yang hancur, dengan rasa malu, lu menjelaskan dosa lu apa, gitu loh ya. Lu mendetailkan dosa lu apa. Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu hal itu, tapi karena lu hancur hatinya, karena lu sendiri jijik dengan apa yang lu lakukan, lu akhirnya tidak lagi menyembunyikan apa yang kau lakukan. Dengan sangat detil kau mengatakan, ampuni aku Tuhan, aku sudah melakukan bla 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 bla. Kau dengan detil mengatakan. Nah, di titik itulah firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pengakuan yang kita lakukan dengan hati yang hancur, dengan kerendahan hati, titik inilah anakku yang akan mendorong kita untuk menghasilkan buah-buah dari pertobatan. Artinya begini nih, ketika aku sudah mengakui dosaku, hatiku hancur dengan hal itu, aku didorong untuk bisa melakukan hal yang lebih baik gitu loh. Aku didorong untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama. Karena kenapa? Aku tahu banget itu menjijikkan. Aku tahu itu sesuatu yang mendukakan hati Tuhan begitu. Nah, keren sekali kalau kita mengecek satu kisah yang menggambarkan proses pertobatan sejati. Lukas pasal 15 anakku ya. Lukas pasal 15 ya. Ayat 17 sampai dengan 20 perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi ini pasti kisah sudah sangat familiar bagi kalian. Nah, ketika anak bungsu tersebut menerima warisannya, dia pergi lalu menghabiskannya, dia berfoya-foya. Tapi kemudian setelah semuanya habis, hidupnya sangat menderita, bahkan untuk makan pun dia tidak bisa, sehingga dia mengambil pekerjaan menjaga babi, ya, menjaga babi waktu itu. Nah, di kondisi sudah terpuruk itu, perhatikan ayat 17 anakku sampai ayat 20, ada beberapa kata penting di sana yang menyiratkan proses pertobatan sejati yang dialami oleh anak bungsu ini. Yang pertama adalah ia menyadari keadaannya. Setelah dia sadar, kemudian dia bangkit. Jadi bertobat itu anakku, ya. Lu sadar dengan apa yang kau lakukan, ambil keputusan, tinggalkan titik di mana kau telah melakukan dosa ini. Jangan tetap ada di situ, gitu. Lalu teriak ke Tuhan, tolong aku Tuhan, tidak. Bagian lu adalah lu mengaku, kemudian tinggalkan titik itu, dan dia membuat pengakuan kepada bapaknya. Dia mengatakan apa? Kalau aku ketemu bapak aku akan mengatakan ke bapak aku kalau aku sudah berdosa terhadap bapak dan tidak layak lagi aku disebut anakku. Lihat kerendahan hatinya dan hatinya yang hancur. Biar aku jadi pembantu bapak saja begitu. Nah, setelah dia tekankan hal itu, dia pergi siap menanggung resiko andai kata bapaknya menolak dia. Ingat ya, keren ya itu yang Bunda katakan tadi ya. Jadi ketika dia mengaku bukan karena takut dengan konsekuensinya, tapi sebaliknya ketika dia mengaku itu karena dia sadar betul yang dia lakukan itu menjijikkan, maka dia siap menerima konsekuensinya. Nah, yang kerennya adalah ketika dia pulang, apa yang terjadi? Dari jauh bapaknya sudah melihat dia. Lalu bapaknya berlari menjumpai dia. Belum sempat dia mengatakan ABCD, bapaknya langsung mengatakan ke pembantunya, wah ambil ini lalu pesta. Begitu ya. Nah, perumpamaan itu kan menceritakan hati Bapak surgawi, tapi juga pentingnya tentang pertobatan yang sejati. Nah, dan ketika yang kita lihat di kisah itu lagi, anak sulung, abangnya melihat hal itu, dia tidak suka gitu. Nah, dia tidak suka. Maka perumpamaan ini kan sering sekali disalahpahami anakku. Dikatakan kalau yang hilang itu hanya anak bungsu, padahal kehilangan si sulung jauh lebih berat. Bayangkan seperti Anda dan Bunda, kita tanda kutip orang-orang baik lah, katakanlah dulu ya, enggak sejahat anak bungsu inilah. Kita berada di rumah bapak kita lah, kita dekat dengan bapak kita lah, rajin melayani, tapi kita justru terhilang di samping bapak kita. Karena kenapa? Kita ngiri, kita nggak suka kalau orang lain bertobat, kita nggak suka kalau orang lain mendapatkan kasih Tuhan. Itu kehilangan yang sangat menyakitkan anakku, oke? Nah, jadi
Ketika seseorang telah mengalami pertobatan sejati, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan lihat yang Bunda katakan tadi. Dia akan menyesal, mengaku, lalu pelenteng, berbalik, mengambil arah yang berbalik, lalu ambil jalan, maju jalan. Jadi pertobatan sejati itu adalah sekali lagi menyesal, mengaku, balik kanan, maju jalan, tinggalkan titik di mana kau telah berdosa, lalu raihlah sebuah kehidupan yang serupa dengan Kristus, sesuai dengan standar-standarnya Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan demikian anakku, kita telah mengalami pertobatan yang sejati. Salam sehat, tetap happy, Michael Mahita, semangat dan ukui.